dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku agak sedikit lemes ini. Lemes banget, capek banget. Capek bukan karena habis kerja atau habis ngapa-ngapain, enggak. Capek gara-gara macet banget ini Jogja, nggak tahu banget sih. Nah itu juga yang bikin aku rada-rada males ya bikin konten perjalanan atau bikin opening gini perjalanan ke bengkel Om Cung. Karena udah berapa kali nih dari pas kemarin pasang power up, terus ganti apa kemarin ya? Ganti gear, terus ganti rantai, terus oh ya pas motorku ngandet kemarin ternyata businya yang rusak. Rada gimana ya kalau jam-jam segini ke bengkel Om Cung itu ya udah auto macet, udah pasti macet. Tapi mau berangkat siang atau pagi ya juga males bangunnya. Dan siang panas banget, ya paling PW sih paling enak memang berangkatnya sore-sore kayak gini ya. Ya cuman ya itu minusnya ya macet sih. Ya tapi nggak apa-apa, kali ini pada video kali ini aku ingin mereview suatu barang yang cukup unik. Aku nggak tahu juga ini termasuk piggyback atau modulasi ya. Cuman ya aku sih menganggapnya ini piggyback ya. Jadi pada video kali ini aku ingin mereview Cheetah Power O2 manipulator. Nah, fungsi dari alat ini yaitu untuk menambah debit bahan bakar nih, teman-teman. Nah, mungkin kalau kalian ngikutin video-videoku sebelumnya, mungkin pas aku speeding gitu kan mungkin bakalan mendengar suara blak-blak. Nah, apalagi waktu pas aku pasangin power up itu ya. Waduh, itu beneran backfire itu. Aku nyoba pasang kamera, aku minjem punya temanku, pasang kamera di dekat knalpotnya itu beneran keluar api beneran. Jadi aku juga nanya juga sama Om Cung, ini gimana Om supaya nggak kayak gini. Cuma ya gimana ya, itu keren, itu bagus dan aku suka backfire kayak gitu aku suka. Cuman ya apa ya, yang sedikit agak meresahkan aku itu kalau misalnya pas aku lagi pelan-pelan kayak gini sekarang nih, berhenti, nah ngegas terus nutup gas tuh kadang-kadang dia nembak sendiri. Ya kalau kita malam-malam kan masuk gang gitu kan agak sedikit nggak enak ya. Ya kan aku juga milih knalpot yang rada panjang ini 35 cm kan supaya adem ya, supaya nggak terlalu mengganggu. Lah kok ini malah terganggu dengan suara backfire-nya gitu. Dan pas aku tanya, Om Cung bilang udah pasangin O2 manipulator aja biar pertama tenaga motormu juga makin naik karena debit bahan bakarnya juga banyak ya, banyak di apa ya, kok kayak sensornya itu ditipu sama alat ini yang harusnya ngasihnya sekian dibanyakin nih. Nah, fungsi dari alat itu kayak memanipulasi ECU supaya nyuruh injektornya nyemprotin lebih banyak bahan bakar dibanding seharusnya ya yang diminta sensor. Ya kayak gitu sih. Dan selain tenaga yang nambah, dia juga bakalan menghilangkan suara blak-blak ini, backfire ini. Cuma ya rada eman-eman ya kalau misalkan kita lagi speeding nggak backfire tuh kayak kurang gimana gitu, kurang seru, kurang asik. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya pas mungkin aku lagi pengen backfirean maka aku matiin ini Cheetah. Tapi kalau pas aku harian gitu buat berangkat ngantor, pulang ngantor, ya bakalan aku matiin sih ini. Bakalan aku hidupin dan aku bikin supaya nggak nembak-nembak. Dan sekarang aku lagi OTW ke bengkel Om Cung dan aku juga udah janjian juga ya sama ini Om Cungnya, karena nggak tahu nih Mas Adit kayaknya tepar deh. Tadi malam katanya banyak kerjaan dan belum bisa dihubungin. Ya nggak apa-apa lah, mungkin Mas Adit butuh istirahat sekarang. Dan kebetulan juga Om Cung ada, dan Om Cung juga lumayan, ya bukan lumayan sih, emang dia udah pakar soal ini. Jadi nanti ya Om Cung aja deh yang aku mintain tolong buat pasangin ini Cheetah. Oh
Oh ya, kebetulan juga aku Cita ini dapatnya nggak di Om Chung, aku dapatnya ini di online shop. Aku dapatnya ini di Facebook. Ada orang jual murah. Katanya sih belum pernah dipakai, cuman ya dari bentukannya sih kayak nggak pernah dipakai ya. Ya mudah-mudahan ini berfungsi dengan normal lah. Oke, mungkin kita review dulu ya untuk barangnya kayak gimana. Dan untuk review barangnya yang barusan ku beli, Cita Power O2 manipulator ini kayak gimana? Ada yang penasaran bentukannya kayak gimana? Aku juga penasaran sih. Untuk videonya kayak gini. Oke, ini dia barangnya. Cita Power, mereknya Cita Power. Sebenarnya ini fungsinya untuk manipulator O2 sensor sih. Oke, kita buka aja. Nah, gini bentukannya. Ini bisa dibuka. Terus apa lagi ya? Nah, ini mungkin aku agak sedikit jelasin. Jadi ini dari modul ini itu ada dua kabel. Nah, dua kabel ini sebenarnya kita sambungnya kemana? Nah, kalau kabel hitam ini bakalan disambungin ke masa dari motor. Terus sambunginnya itu kayak paralel gitu loh. Jadi kayak masa ini, nah nanti kita templokin aja gitu ke masanya. Nah, terus untuk kabel yang merah ini dipasanginnya paralel juga ke sensor O2 nya kayak gitu. Sensor O2 yang ya dekat knalpot ya. Kalau misalnya di motorku itu R15 V3 itu pas banget di apa sih namanya, pokoknya sebelum knalpot. Nah, itu pokoknya ada sensor di situ. Nah, itu bakalan dipasang di situ. Nah, untuk pemasangannya nanti aku bakalan minta bantuan dari Mas Adit Chung Bike Shop untuk masang ini. Terus untuk build quality-nya ya, untuk build quality-nya ini lumayan kokoh. Seriusan ini lumayan kokoh loh. Nah, ini kenapa bunyi kayak gini? Karena ini ada switch-nya di dalam sini. Nah, fungsinya buat nyeting-nyeting dari Cita Power ini. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya Cita Power ini? Sebenarnya fungsinya ini manipulator. Jadi dia memanipulasi sensor O2 yang dari sensornya menuju ke ECU. Nah, datanya itu yang dimanipulasi. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya supaya nanti ECU bakalan mengirimkan sinyal ke injektor supaya injektor itu bisa kita setting nih debit bahan bakarnya seberapa. Nah, fungsinya kayak gitu. Nah, kalau untuk Cita Power yang aku pakai ini versi hybrid 5 ya. Ini versi hybrid 5. Terus untuk fitur anti-learn-nya itu yang versi kedua ya. Oke, nah tadi aku skip, jadi ini bukanya ribet banget. Nah, jadi aku pakai ini kayak jarum gitu. Enggak jarum, ini paku loh. Nah, ini pas dibuka, nah ini dia. Ini bakalan yang kita temuin. Wih, ini lumayan bagus loh. Jadi dia kayak dicor gitu, cor pakai cairan apa gitu. Jadinya kayak semua elektronik yang ada di dalam sini itu di apa ya, kayak disembunyiin gitu. Jadi ini kalau dibongkar itu bakal hancur elektronik dalam sini. Nah, ini dia yang kita dapat. Jadi ini ada total ada 10 switch ya, 10 switch. Nah, untuk yang atas ini kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah ini untuk mid sampai high RPM. Terus yang bawah ini yang low RPM sampai mid RPM. Nah, untuk settingannya ada lumayan banyak ya. Kalau untuk mid sampai high-nya, yang untuk settingannya atas ini itu ada 16 step. Terus untuk low ke mid RPM-nya ini ada 15 step. Tapi sebenarnya kalau menurutku ini bukan 15 step aja, tapi ada sekitar 30 step lah ya. Karena di bawah sini di settingan low to mid RPM-nya itu ada fitur baru lagi yang namanya anti-learn. Nah, anti-learn ini kalau dari ini ya, dari buku panduannya
fitur anti learn ini dipakainya untuk motor-motor yang sudah bore up gitu, bore up atau ya udah diubah-ubah lah mesinnya. Kalau untuk mesin-mesin standar biasanya fitur anti learn ini nggak kepake kayak gitu. Tapi nanti bakalan aku coba sih fitur anti learn apakah berpengaruh untuk motor dengan mesin standar, nanti bakalan aku coba juga. Terus apa lagi ya? Kalau untuk settingannya ada macam-macam sih. Nanti kan juga bisa lihat juga di YouTube atau di Google untuk settingannya. Nah, di sini juga. Nah, ini dia. Ini buku panduannya. Ya lumayan banyak ya settingannya. Ya, nanti bakalan aku coba untuk settingannya kayak gimana dan efeknya kayak gimana. Tapi biasanya orang beli modul kayak gini itu untuk ngilangin beletak-beletak kalau misalkan kalian pakai motor standar, motor yang mesinnya belum dioprek-oprek, tapi pas diganti knalpot racing suaranya jadi beletak-beletak gitu. Nah, kalian mau ngilangin beletak-beletak itu biasanya orang-orang pada pakai ini sih. Sebenarnya banyak macam ya untuk O2 manipulator, nggak hanya Cita Power aja, untuk merek-merek lain banyak. Tapi yang harganya lumayan bersahabat ini sih dibanding merek-merek lain ya. Dan yang aku suka dari Cita Power, dia settingannya ada dua. Jadi untuk low RPM, low to mid RPM sampai mid to high-nya itu dipisah sih. Kalau yang lain-lain itu rata-rata semuanya udah nyampur gitu, udah rata gitu dibikin sama dia. Kalau ini dipisah. Itu sih yang aku suka dari Cita Power ini. Oke, mungkin ini dulu ya untuk apa ya nih barangnya ya, review dari barangnya. Kita langsung aja ke bengkel buat masang ini Cita Power ini. Kita lihat bedanya kayak gimana. Oke, aku mampir beli minum dulu buat di bengkel karena ini udah pasti lama sih untuk pemasangannya. Oke, mungkin tadi udah aku jelasin review dari Cita Power ini dan fitur-fitur apa aja yang didapetin udah aku jelasin di video itu. Nah, sekarang kita ke bengkel Om Cung aja. Ini udah dekat, udah masuk perumahannya. Dan kita bakalan ngerepotin Om Cung lagi buat masangin Cita Power karena aku mesen di bengkel Om Cung habis terus ya. Dan ya katanya nggak tahu datangnya kapan. Ya intinya ini barang goib banget lah. Goib banget. Ya lumayan solusi yang jauh lebih murah dibanding kita harus beli open looper ya. Ya kita sudah sampai di bengkel Om Cung. Om Cung, Assalamualaikum. Om. Nah, mana ya? Oh, di belakang kayaknya nih. Oke, kita langsung aja deh. Kita ke belakang. Kita langsung ke pemasangannya. Nah, untuk pemasangannya mudah banget. Kita tinggal hubungkan aja kabel hitam dari Cita Power ini ke ground dari motor kita. Cari aja baut terdekat. Dan kemudian untuk kabel merahnya dari Cita Power kita hubungkan dengan kabel O2 sensor di motor kita. Nah, berhubung di sini motorku R15 V3 ini kabel O2 sensornya berwarna biru. Mungkin untuk beberapa jenis motor lain kabelnya beda-beda ya warnanya ya. Nah, di sini Mas Adit tinggal pasangkan saja konektor yang sudah dapat saat kita melakukan pembelian dari Cita Power ini. Kita hubungkan, masukin ke salah satu lubangnya. Dan untuk kabel dari Cita Power berwarna merah ini kita masukin juga ke konektor ini. Nah, gimana supaya mereka terhubung? Itu ada besi ini, tinggal pencet aja pakai tang. Nah, ini mereka udah terhubung ini, dan tinggal kita tutup aja seperti ini. Udah gitu, simple banget kan. Nah, ini untuk penataan kabelnya. Nah, di sini udah terhubung semua. Antara Cita dengan motorku udah terhubung. Rapi banget, Mas Adit top chair lah untuk urusan perkabelan. Bagus banget, dan penempatan Cita Powernya ada di bawah sini. Oke, mari kita tes dah untuk performanya. Kita OTW pulang dari bengkel Om Cung. Kita OTW pulang ke kontrakan. Dan aku pengen nyoba ini motorku setelah dipasangin Cita Power apakah masih beletak-beletak, masih backfire.
coba aja nanti ya. Ya cuman ngetesnya harus ini sih, harus di dekat-dekat rumah sih ya. Ya cuma nanti aku coba agak-agak pelan gitu, apakah ini masih betak-betak atau enggak. Ya mungkin sepanjang video ini bakalan aku cek sih ini betak-betak lagi atau enggak. Sama ini settingannya juga masih belum nemu sih. Jadi tadi itu kayak ya ngira-ngira dulu sekiranya berapa gitu debit bahan bakarnya ditambahin supaya ini motor nggak betak-betak lagi ya. Tapi jadi enak sih, jadi kayak saat aku pengen betak-betak tinggal aku matiin citanya, terus pas nggak pengen betak-betak tinggal aku hidupin lagi. Dan yang paling penting cita ini juga ini sih nambahin power motor juga. Cuma sampai saat ini aku masih belum merasa ada perbedaan yang signifikan dari sebelum masang cita sama setelah masang cita ya. Coba nanti kita rasain aja ya mungkin di ring road lah, di ring road dikit-dikit lah kita ya tarik-tarik dikit, sama tes juga kan apakah ini masih backfire atau enggak. Karena yang kita tahu ini motor R15 V3 standarnya kalau kita cuman ganti knalpot doang itu dia bakalan backfire kalau deselerasi nih, gasnya ditutup nggak kita kopling otomatis dia backfire sih. Wah ini udah jam berapa ya tadi, karena Mas Aditnya shiftnya sore gitu, aku nggak tahu nih shift sore atau shift malam ya. Cuman Mas Adit itu datangnya rada malam sih, lebih tepatnya lebih datang malam, habis maghrib gitu dia datang. Dan ini yang masangin cita ini karena nggak tahu Mas Fuad itu ya aku nggak tahu dia ngerti bisa atau enggak. Cuman kalau pas pasang atau mungkin yang berhubungan dengan kelistrikan itu pasti diserahin ke Mas Adit sih. Nah, jadi tadi aku ya udah nggak apa-apa nunggu aja Mas Adit bentar doang kok. Aku juga datangnya rada-rada sore juga kan, jadinya ya wis nunggu bentar doang ya, mainan sama kucingnya Om Cung, mainan sama Ukong. Terus ya udah pas Mas Adit datang kita pasang nih citanya. Nah bentar lagi kita sampai ring road, kita coba apakah cita ini menyelesaikan solusi atau enggak, karena yang mengingat harganya yang lumayan murah ya dibandingkan sama kompetitornya kayak Open Looper atau lah yang lain lah. Intinya kompetitornya ini yang paling murah dan yang paling ini sih, yang paling apa ya, dia bisa disetting tuh antara RPM rendah sama RPM tingginya, bisa dipilih mana yang mau kita setting. Oke kita coba dulu dikit. Mobilnya kenceng. Nah ini kita coba nih di lampu merah apakah betak-betak. Enggak loh, enggak betak-betak loh. Oke jadi intinya ini settingan masih belum ini sih, masih belum fix karena ya emang kita harus ngedyno dulu kalau buat dapetin settingan pastinya ya, settingan AFR pastinya kita harus ngedyno dulu. Dan aku nanya sama Om Cung ini mesti didyno enggak, apakah harus banget didyno atau gimana gitu. Kata Om Cung nggak usah, nanti cari aja pakai feeling sendiri, cari enaknya di mana. Karena kata Om Cung kadang-kadang juga settingan AFR-nya udah bener, tarikannya kurang enak, malah settingan AFR-nya rada ngaco dikit. Nah rada ngaco dikit, rada salah dikit, itu malah settingannya udah
enak tuh. Nah, kata Om Jung kayak gitu sih. Jadi ya karena ini settingannya juga masih belum dapet, dan ya alhamdulillah untuk saat ini batak-bataknya udah lumayan hilang sih, lumayan berkurang banget, dan ya bisa jadi solusi murah juga mungkin buat teman-teman yang motornya beletak-beletak dan ganggu dan pengen dihilangin beletak-beletaknya. Cita Power ini termasuk ini sih pilihan yang cukup bijak sih, karena harganya yang murah, terus pemasangannya juga ya kalau untuk motor firing sih lumayan ribet ya, karena kita harus cepat nyopot firingnya. Tapi kalau untuk motor naked harusnya cepet sih, pemasangannya cepet banget karena dia cuma 2 kabel gitu doang, dan paling PR-nya nyari settingannya sih, settingannya yang ada PR. Cuman ini settingannya belum fix, ini aja udah permasalahan batak-batak udah hilang sih. Oke, mungkin untuk video kali ini terkait pemasangan dan review dari Cita Power untuk R15 V3 sampai sini dulu ya. Mungkin bagi teman-teman yang make Cita Power juga bisa sharing juga di kolom komentar apakah permasalahannya teratasi atau enggak, supaya kita bisa tahu nih, siapa tahu mungkin ada sedikit kekurangan entah itu di videoku atau kekeliruan dari pemasangan teman-teman. Mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar supaya permasalahan kita bisa terselesaikan bareng-bareng ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke temannya, pacarnya, selingkuhannya, orang tuanya, atau siapapun lah yang membutuhkan video-video dari channelku. Silahkan di share. Sampai ketemu